Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di siang hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong Roh Kudus pimpin baik hamba-Mu juga setiap jemaat Tuhan yang akan mengikuti perenungan firman Tuhan di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita akan belajar tentang ibadah. Saudara, kalau kita lihat, kita pelajari dalam Perjanjian Lama, tidak seperti saat ini ketika orang datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat sekarang, kita sebagai umat Tuhan dengan bebas kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan, baik ibadah pribadi maupun kelompok. Kita bisa datang ke rumah Tuhan dengan bebas. Tapi kalau kita pelajari dalam Perjanjian Lama, tidak demikian, saudara. Dalam Perjanjian Lama, ketika seseorang mau datang ke rumah Tuhan, baik dalam kemah pertemuan atau setelah ada bait Allah, datang ke bait Allah untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menyampaikan isi hatinya, berdoa kepada Tuhan, tidak semudah itu. Ada sesuatu yang harus dilakukan, yaitu apa? Memberikan korban. Jadi ketika orang mau datang kepada Tuhan di kemah pertemuan atau ke bait Allah, ketika sudah ada bait Allah, orang harus melakukan korban. Jadi membawa korban yang ditentukan dan darahnya dipercikan supaya apa? Supaya orang itu menjadi layak untuk datang kepada Tuhan. Kenapa itu dilakukan? Karena kita tahu bersama bahwa manusia berdosa. Manusia jatuh di dalam dosa dan semua manusia berdosa. Sementara Tuhan kita adalah pribadi yang kudus, dan tidak mungkin pribadi yang kudus bisa dijumpai oleh orang atau pribadi yang berdosa, yang kotor, yang najis, sehingga tidak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin seseorang atau manusia yang najis, yang berdosa bisa menjumpai Tuhan yang kudus. Makanya sebelum datang menjumpai Tuhan, baik di rumah Tuhan, di bait Allah maupun di kemah pertemuan, pada saat belum ada bait Allah, seseorang harus melakukan korban persembahan. Saudara, di zaman Perjanjian Lama demikian. Ketika kita ada dalam Perjanjian Baru, tidaklah demikian lagi. Kita dengan bebas, dengan mudah kita bisa datang kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, secara kelompok. Apa yang menjadi dasar sehingga kita saat ini bisa datang kepada Tuhan dengan bebas, dengan mudah? Hari ini kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-21, 19 sampai 21. Saya bacakan buat kita semuanya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi renungan siang hari ini saya berikan judul dasar kita menghadap Tuhan. Saudara, dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa kenapa saat ini kita bisa datang kepada Tuhan dengan leluasa, dengan bebas. Yang pertama, karena apa? Karena darah Kristus yang sudah menyucikan kita. Saudara, kita tidak perlu lagi memberikan korban. Kita tidak perlu lagi melakukan atau memercikan darah sebagai penyucian atas hidup kita sebelum kita masuk, sebelum kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus, darah Kristus itu sudah menyucikan kita. Kita sudah memiliki korban yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita tidak perlu korban-korban yang lain. Jadi darah Kristus sudah menyucikan kita, itu yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena kita sudah mendapatkan atau memiliki jalan yang dibuka oleh Tuhan Yesus melalui dirinya. Jadi kenapa kita bisa datang ke Tuhan, menjumpai Tuhan sekarang dengan leluasa, dengan keberanian? Yang pertama, karena darah Kristus sudah menyucikan kita. Yang kedua, karena Kristus sudah membuka jalan bagi kita.
Saudara mungkin ingat kisah pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Ya, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dicatat di dalam Injil bahwa tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Jadi tabir itu tirai kain yang membatasi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi dalam bait Allah ada beberapa ruangan dan tidak semua orang atau umat bisa. Jadi ruang kudus adalah ruang tempat di mana imam berada, dan ruang maha kudus adalah tempat di mana tabut perjanjian disimpan sebagai lambang kehadiran Tuhan. Dan tirai itu, tabir itu terbelah menjadi dua. Itu menjadi lambang bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu membuka jalan bagi kita umat-umatnya sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, kita bisa langsung menjumpai Tuhan. Itu yang kedua. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuka jalan bagi kita semuanya. Jadi saudara, kita sekarang sudah menerima pengudusan dari Tuhan dan sudah dibukakan jalan oleh Tuhan oleh kematiannya untuk kita datang kepada Bapa kita di surga. Jadi kita bisa datang, kita bisa beribadah, kita bisa menjumpai Tuhan kapan saja dan di mana saja dengan cara yang sangat mudah. Kita tidak perlu menguduskan diri kita. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan oleh darahnya. Kita nggak perlu membuka jalan karena semuanya sudah dibukakan oleh Tuhan. Tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Tuhan selalu siap menerima kita. Jadi saudara, dengan pemahaman ini saya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan sudah berkorban untuk menguduskan dan buka jalan bagi kita sehingga kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Jadi gunakan kesempatan, gunakan hidup kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kita sudah diberikan kemudahan untuk terus ada bersama dengan Tuhan. Jadi teruslah bersekutu, teruslah datang, teruslah beribadah kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ya. Tapi jangan sampai tantangan pergumulan itu menjadi penghambat, menjadi penutup jalan sehingga kita tidak datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya sejatinya Tuhan sudah membuka jalan buat kita dan Tuhan sudah menguduskan kita. Mari tetap giat dalam beribadah, datang kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melakukan apa yang kami renungkan di siang hari ini. Sebagai umat-umat-Mu yang sudah menerima penebusan Tuhan, pengudusan dan juga sudah mendapatkan jalan untuk kami datang kepada Bapa di surga, biarlah kami menggunakan kesempatan itu dalam kehidupan kami. Kami tidak kendor dalam beribadah, kami terus giat dalam melakukan kegiatan ibadah kami, baik ibadah pribadi maupun ibadah kelompok. Dimanapun kami berada, kapanpun kami bisa menjumpai Tuhan, kami bisa menyapa Tuhan, kami bisa bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.